Indonesia sudah ditakuti banyak negara. Lantas, ngapain Prabowo ajukan anggaran jumbo 129 triliun rupiah? Hai guys, jumpa lagi dengan Mimi di sini dan dari GPFM untuk kalian semua. Kita akan bergabung dengan Shiver.com dan Ronindo di sana. Geng, sebenarnya pekerjaan Menhan saat ini diringankan. Kok diringankan? Persoalannya adalah Indonesia kini ditakuti banyak negara. Jadi, ngapain Prabowo sebagai Menhan mengajukan anggaran jumbo untuk pertahanan negara Indonesia? Bukankah Indonesia sudah ditakuti? Terlihat seolah visi Presiden Soekarno kini terwujud. Menjadi negara besar sekaligus ditakuti, bukankah juga jadi impian dan ambisi Prabowo yang selalu dipakai saban kampanyenya? Hasrat untuk diakui dan ditakuti banyak negara tentunya akan menggenjot kewibawaan sang Menhan. Sayangnya, ada puluhan negara dan bertambah terus menjadi takut ke Indonesia bukan karena sistem pemerintahan militer yang mumpuni. 2 hari lalu muncul berita bahwa Indonesia di-lockdown oleh 59 negara. Bahkan negeri jiran pun takut dengan negara kita. Hebat bukan? Jawabannya pasti sudah bisa ditebak. Adalah COVID-19 yang membuat negara kita ditakuti. Tapi penulis mencoba untuk serius di bagian selanjutnya. Prabowo memang lagi memasuki masa jaya di era Kabinet Indonesia Maju. Dari media dilaporkan Prabowo Subianto adalah salah satu menteri yang paling populer dan kinerjanya sangat memuaskan. Bahkan mengalahkan menteri-menteri senior Jokowi. Digaris bawahi, oke? Entah apa tolak ukurnya, tapi begitulah. Dengan kondisi di atas angin inilah Prabowo sebagai Menhan pada Juli lalu mengajukan anggaran pertahanan di bawah kementeriannya dengan jumlah yang tak main-main. Fantastis. 129,3 triliun rupiah. Wow, alamat bikin negara ngutang lagi nih. Jadi Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran APBN terbesar di tahun 2020, yakni sebesar 130 triliun rupiah. Jadi begini gengs, kalau untuk anggaran kesejahteraan bagi prajurit perlu dan sangat penting untuk diperjuangkan. Tapi kalau alokasi anggaran itu hanya untuk pemenuhan ambisi atau keinginan untuk shopping alusista dari luar negeri, seperti yang heboh waktu lalu dan gencar dilakukan Menhan, mending coba ditahan dulu deh. Selain dalam negara juga memproduksi alusista yang tak kalah dengan luar negeri, kenapa nggak memprioritaskan untuk dalam negeri dulu itu ya? Meninjau angka yang disetujui oleh Presiden kesannya ada pemangkasan, tapi lagi-lagi belum signifikan. Apakah memang urgent sekali untuk pertahanan negara? Presiden pernah mengingatkan agar jangan terus belanja alutsista ke luar, bukan? Nah, perlu diingat tuh. Negara kan tahu sendiri ya kalau sedang melakukan pengetatan atau efisiensi anggaran. Bahkan Menko sendiri mengumumkan pengetatan anggaran di beberapa kementerian ya, karena dampak ekonomi dari pandemi ini sangat dahsyat, sangat luar biasa. Sayangnya gengs, Presiden bahkan bukan hanya merestui tapi ikut menambah anggaran Kemenhan tersebut dibanding tahun lalu menjadi 117 triliun rupiah. Kok bukan dipangkas dan malah nambah, dan itu sangat lumayan besar jumlahnya. Presiden Joko Widodo adalah pihak yang seharusnya berwenang untuk melakukan pemangkasan. Ya, beliau sebetulnya sudah menunjukkan sense of crisis dengan melakukan pemangkasan atau pemotongan anggaran di sejumlah kementerian lainnya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok nggak seimbang ya gitu? Beberapa asumsi bisa muncul, apakah Presiden mengkhawatirkan pertahanan negara itu menjadi kedodoran atau pandemik? Ini tentunya tak beralasan karena semua negara lagi rimpong ya gitu, lagi repot dan sibuk dengan urusan COVID-19 yang menjadikan negara-negara adidaya pun jadi kedodoran. Apakah ini menyangkut adilan politik seolah Presiden ingin memberikan dukungan ke Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra atas balas jasanya Prabowo mendukung anak dan menantu Presiden untuk maju pilkada? Tentunya penulis melihat seharusnya nggak ngarah ke situ dong ya, dan berharap tak terjadi demikian. Tapi kondisi saat ini menunjukkan bahwa ekonomi negara kita terdampak besar ya ke depannya oleh COVID-19 dan masih belum mereda, kita tahu semua. Jadi geng, sebagai penulis Presiden dan Menko harus meninjau ulang urgensi dan anggaran Kemenhan itu agar bisa dipangkas secara signifikan lagi ya. Indonesia toh
sudah ditakuti banyak negara saat ini. Prabowo nggak perlu gitu ya keluar negeri untuk belanja pula. Karena kalau keluar negeri jangan-jangan nanti kena cekal, Pak. Tapi ya sekali lagi ya Prabowo juga seharusnya menunjukkan sense of crisis dengan ikut merevisi anggaran yang saat ini seolah-olah kok jor-joran gitu loh, malah di tengah pandemi COVID-19. Kalau Prabowo ingin menuai simpati dan memuluskan jalan menuju kursi kepresidenan, maka seharusnya dia berpihak ke rakyat yang mengalami dampak secara ekonomi gitu ya. So, gengs, mari kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Apakah Kemenhan atau mau ya merevisi anggaran atau malah mereka jadi kementerian yang paling bocor saat ini. Indonesia ya kita tahu jangan sampai menjadi target gitu atas kelemahan-kelemahan yang dibuat dari tindakan-tindakan ceroboh dari para menterinya itu sendiri. Ingat salah transfer waktu lalu yang nilainya fantastis. Kementerian siapa lagi? Ruwet toh? Ya begitulah kora-kora.